Shalom, kami akan membacakan berita jemaat ibadah minggu tanggal 18 April 2021. Namun sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Pada kebaktian minggu 18 April 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian minggu 25 April 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Kristinus Unting MDiv, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Disampaikan kepada Jemaat GKI Yerusalem, terhitung tanggal 1 April 2021, Pendeta Yosef DSB STH Emin telah pindah tugas pelayanan dari GKI Yerusalem ke GKI Eka Sinta Menteng dan digantikan oleh Pendeta Kristinus Unting MDiv. Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosef DSB STH Emin atas tugas dan pelayanannya selama 5 tahun 5 bulan di tengah-tengah Jemaat GKI Yerusalem. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Kristinus Unting MDiv yang akan bertugas melayani di Jemaat GKI Yerusalem. Tuhan Yesus selalu menolong dan memberi kekuatan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Diinformasikan kepada Jemaat GKI Yerusalem bahwa sepanjang bulan April sampai dengan Mei 2021 atau 2 bulan, pendeta pelayanan di lingkungan adalah sebagai berikut. Lingkungan 1, Pendeta Mulyadi MTH. Lingkungan 2, Pendeta Ari Nopiani STH. Lingkungan 3, Pendeta Kristinus Unting MDiv. Lingkungan 4, Pendeta Santi Miawati MTH. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, warga jemaat GKI Yerusalem, dimanapun Anda berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup normal baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Baiklah, kita persiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan dari lagu pujian Manisku Kau Dengar.
Bapak Ibu, kita menerima otum dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulih baku. Mengaku dosa kita dan mengucap syukur dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil dan hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Bahkan kami juga sering lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemahnya dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berikan kami hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-8 dengan perikop doa pada malam hari. Sebelum kita membaca firman Allah, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang telah memberikan kami anugerah kehidupan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami mampu melaksanakan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami setiap hari. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu.
Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami tentang maksud dari firman-Mu, serta dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-8. Sekali lagi dengan perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Mari kita menyanyi dari lagu pujian Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi MTH. Disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita didasarkan pada Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Sebelumnya mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, sumber hikmat pengetahuan bagi setiap kami.
kami memohon di dalam nama dan kuasa-Mu, berkenan membuka pikiran kami, memenuhi kami dengan roh hikmat, akal budi dan pengertian, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-43 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Bapak Ibu keluarga di mana saja berada, Salam. Hari ini 18 April 2021, tema atau subtema yang disiapkan oleh Majelis Sinode, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang disiapkan untuk 1 bulan April ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kematian Yesus berdampak sangat buruk bagi semua murid. Mengapa berdampak buruk bagi semua murid? Karena para murid beranggapan bahwa Yesus akan menjadi pemimpin yang besar bagi mereka. Nah, karena itu mereka sempat memperbincangkan tentang posisi mereka kelak. Siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, angan-angan itu semuanya menjadi buyar dan sirna setelah Yesus ditangkap, dihukum mati di atas kayu palang salib. Murid-murid merasa sangat ketakutan dan mereka bersembunyi mencari tempat yang aman. Semua ajaran dan nubuat yang pernah diajarkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus, semuanya tertutup rapat, terkunci dalam hati dan pikiran para murid. Seolah-olah terhapus dari ingatan mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam suasana ketakutan itu, yang ada di dalam benak mereka, Yesus itu sudah mati, kalah dan gagal menjadi pemimpin yang besar. Dan mereka melihat diri mereka adalah pengikut pemimpin yang kalah, pemimpin yang gagal.
Itu yang ada di dalam benak mereka. Semua ajaran yang pernah Yesus sampaikan, katakan, seolah-olah terhapus dari memori mereka karena ketakutan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti itu Yesus menjumpai para muridnya. Sekali lagi, dalam situasi ketakutan seperti itu, dalam situasi yang galau seperti itu, Yesus menjumpai para murid. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa ia bisa menjumpai? Yesus bisa menjumpai karena ia memang hidup. Ia bangkit dari antara orang mati. Kalau tidak hidup, ya jelas pasti tidak akan bisa menjumpai para murid. Jadi Yesus bisa menjumpai, itu menunjukkan bahwa dia hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjumpai karena dia memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-16 dikatakan, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus menyatakan bahwa ia memperoleh kuasa di surga dan di bumi. Kalau tanpa kuasa dia tidak akan bisa menjumpai para murid. Sekalipun pintu-pintu terkunci rapat, dibatasi oleh tembok, terkurung oleh tembok, kuasa Yesus tidak bisa dihalang-halangi. Yesus bisa hadir di tengah-tengah kehidupan muridnya yang sedang dilanda ketakutan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mengapa Yesus bisa menjumpai selain karena ia hidup, karena dia punya kuasa, geraknya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh tembok, oleh pintu yang terkunci rapat, dia juga menang atas kuasa maut. Kuasa maut bisa dipahami sebagai kuasa kematian, kuasa neraka, kuasa setan. Dia menang. Karena kemenangannya itu maka ia bisa menjumpai para murid yang sedang berada di dalam kegelisahan, berada dalam ketakutan. Nah, lalu pertanyaan penting untuk kita maknai, apa sesungguhnya tujuan Tuhan Yesus menjumpai para murid? Apa tujuan Tuhan Yesus menjumpai para murid? Kalau kita mencermati dari nas yang saya baca dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43 ini, tujuan Yesus menjumpai para murid adalah untuk membuktikan, untuk membuktikan bahwa kata-katanya, ajarannya, nubuatnya bukan suatu kebohongan, bukan suatu tipuan, tetapi sungguh-sungguh benar, dapat dipercaya, dapat diimani. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa ia menjumpai para murid? Karena dia ingin membuktikan apa yang pernah ia ucapkan, apa yang pernah ia ajarkan, nubuat tentang dirinya bukan isapan jempol belaka atau kebohongan, bukan tipuan, tetapi sungguh-sungguh benar, dapat dipercaya dan dapat diimani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, iman tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan. Iman tidak hanya sekedar sebuah persetujuan. Tetapi yang namanya iman selain sebuah pengetahuan disetujui, tetapi juga diandalkan, pengandalan. Contoh Bapak Ibu, kalau di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tidak perlu
diuji dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan logika kita. Tapi diimani bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa, dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Diimani saja. Contoh lain umpamanya, dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Mari, kata Yesus kepadaku, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya. Itu diimani. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, imani, andalkan Dia, jangan ragu. Jangan ragu seperti yang dialami oleh para murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jadi jelas bagi kita bahwa semua yang dikatakannya, semua yang diajarkannya, semua yang dibuatkannya tentang dirinya patut dipercaya dan diimani. Jangan ragu. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang juga patut kita maknai, bagaimana cara Yesus membulatkan keyakinan para murid yang sedang galau dalam konteks nas ini? Ya, bagaimana cara Yesus untuk membulatkan keyakinan para murid yang sedang galau dalam situasi dalam konteks nas ini? Ada beberapa cara yang diperlihatkan oleh Yesus dalam nas ini. Yang pertama, kita melihat ayat yang ke-36. Ia memperdengarkan suaranya. Damai sejahtera bagi kamu, itu suara Tuhan Yesus. Ia memperdengarkan suaranya. Kalau orang yang selama ini bersama-sama dengan kita tanpa melihat wajahnya, suaranya pun kita sudah kenal. Contoh umpamanya kalau teman sekerja saya ini, teman sepelayanan Pak Suhu, dia mengetok pintu di sana memanggil nama saya atau dia mengatakan salam, saya tidak perlu melihat siapa orangnya, saya tahu bahwa itu suara Pak Suhu. Dengan suaranya saya kenal. Anik umpamanya mengetok pintu di situ, mengatakan salam, saya kenal itu suara Anik. Nah, Yesus memperdengarkan suaranya. Ini cara Tuhan Yesus untuk meyakinkan para murid pada waktu itu. Ya, ayat yang ke-36. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus ini adalah damai yang bukan datang dari dunia ini. Damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus, damai sejahtera yang datang dari surga. Damai sejahtera yang demikianlah yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh saudara dan saya, dibutuhkan oleh dunia ini, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau Yesus membawa damai surgawi, tujuannya adalah supaya dunia, saudara dan saya diselamatkan. Sesungguhnya tidak ada penolakan, ya. Sesungguhnya tidak ada penolakan. Tetapi dalam sebuah kenyataan, mengapa damai sejahtera yang dibawa ke dunia ini, padahal itu dibutuhkan oleh dunia, malah ditolak oleh dunia ini? Nah, itu berarti Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang diwartakan itu belum menyentuh, belum bersarang pada hati orang-orang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang datang dari surga hendaknya diwartakan, disampaikan, menyentuh kehidupan. Karena itu damai sejahtera itu tidak hanya diucapkan, tetapi damai sejahtera dari surga harus nampak dalam sikap hidup keseharian kita. Sehingga orang benar-benar merasakan
ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang kedua, cara Tuhan Yesus selain memperdengarkan suaranya dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ia juga menampakkan dirinya, memperlihatkan tangan dan kakinya yang berlubang bekas paku. Ya, tidak cukup Tuhan Yesus memperkenalkan suaranya, masih ragu-ragu. Ya, para murid masih ragu-ragu. Dia nampakkan dirinya, perlihatkan dirinya, bahkan dia memperlihatkan bekas lubang paku di tangan dan kakinya. Ini upaya Tuhan Yesus untuk meyakinkan. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Ia juga memperkenalkan secara pribadi kepada para murid. Ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Ia mau makan makanan dari para murid. Ia nanya, adakah makanan? Lalu dalam teks itu dikatakan mereka menunjuk kepada para murid memberi ikan goreng. Jadi nampaknya Tuhan Yesus ini dalam setiap pertemuan, dalam setiap persekutuan selalu ada makan. Nah, sampai-sampai di sini ia mau tunjukkan sesuatu yang bersifat akrab di sini, mau minta makan makanan dari para murid. Para murid tahu kesukaan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa hanya orang hidup yang bisa makan. Nah, ini juga pesan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kalau kita memberi makan, berikanlah makanan itu pada saat seseorang yang kita kasihi saat ia hidup. Kalau sudah mati jangan diberi makanan lagi, ya. Kalau sudah mati dia nggak bisa makan. Umpamanya kita antar ke kuburan sana, paha ayam sebesar apapun dia nggak bisa makan, selezat apapun dia tidak bisa makan. Makanan itu untuk orang yang hidup. Nah, di dalam nas ini Yesus katakan hantu itu tidak punya tulang, tidak punya daging. Aku ini Yesus yang hidup. Dia buktikan, adakah makanan pada kalian? Diberi makanan itu membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dia benar-benar menang dari kuasa maut, benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa sesungguhnya pesan nas ini untuk saudara-saudara dan saya? Nah, kita mau perdalam ayat yang ke-36. Kalau Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, itu artinya dia ingin agar para murid yang sedang berada dalam kegelisahan, berada dalam ketakutan, diliputi oleh damai sejahtera Allah. Kalau saat ini saudara-saudara sedang diliputi oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, kecemasan karena situasi pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan itu berakhir, hanya damai sejahtera Allah yang bisa meneduhkan hati ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Nah, itu berarti Bapak Ibu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera Allah atau Shalom bagi bumi ini. Ingat ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Tanggung jawab saudara-saudara dan saya bagaimana menciptakan damai sejahtera Allah di bumi ini seperti di surga. Artinya bagaimana bumi ini bisa dibuat bernuansa surgawi. Nah, itu berarti perkataan kita, pernyataan kita, niat hati dan pikiran kita harus membawa damai sejahtera di bumi ini.
Jadi simpelnya, sederhananya Bapak Ibu, setiap pagi kita memberkati orang lain dengan ucapan kita. Kita sudah menghadirkan damai sejahtera. Bangun pagi, mari kita berpikir perbuatan baik apa yang harus saya lakukan sepanjang hari ini. Kenapa saya harus berpikir melakukan perbuatan baik sepanjang hari ini? Karena Tuhan pembawa damai sudah melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan jalan keselamatan Dia sediakan bagi kita. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyediakan jalan keselamatan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan ragukan apa yang Tuhan katakan. Perkataan dan ajarannya dapat dipercaya, dapat diimani, dan tanggung jawab saudara dan saya untuk menyampaikan ajaran itu kepada orang lain, yang diawali kepada diri kita sendiri, lalu kita kembangkan untuk orang lain. Dengan demikian, hidup keberimanan kita semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman-Nya. Dengan demikian kita berpartisipasi untuk menghadirkan salam, damai sejahtera di bumi ini, sehingga bumi bernuansa surgawi. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kemampuan kami untuk memaknai, lebih-lebih melakukan apa yang Tuhan mau melewati kebenaran firman ini sungguh terbatas adanya. Namun kami berkeyakinan ketika Tuhan memberikan roh hikmat, pengertian, kepandaian kepada setiap kami, maka kami dapat menjadi pendengar yang baik dan selanjutnya melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menampakkan diri, membulatkan keyakinan kami bahwa Engkau telah hidup, bangkit dan menang, sehingga kami boleh mengimani bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Dan itu juga menginspirasi kepada setiap kami dalam kehidupan keberimanan kami, bahwa kami memiliki Tuhan yang menang dan kami pun akan dimenangkan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pengajaran-Mu untuk setiap kami. Ya Bapa di surga, kami membawa setiap pribadi, setiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Berkenan Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kami, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati harapan, angan dan cita-cita kami, memberkati setiap anggota keluarga rumah tangga kami, sehingga kami menjadi keluarga rumah tangga yang tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu, melainkan kasih-Mu sempurna adanya dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk taat dan setia, membaktikan hidup kami hanya bagi-Mu Bapa. Bapa di surga, kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini barangkali sedang berada dalam pergumulan, dalam beban hidup. Berkenan Tuhan menolong mereka, menambahkan roh hikmat, akal budi, kemampuan, keyakinan bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka melebihi segala kuasa apapun di dunia ini. Bersama-sama dengan Tuhan sebagai Sang Penolong, mereka dapat melewati berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit,
Biarlah melewati makanan, minuman, upaya yang dilakukan oleh para medis. Doa-doa semua keluarga, doa yang bersangkutan, Tuhan berkenan mendengar dan semua menjadi alat di tangan-Mu untuk memulihkan, menyembuhkan mereka. Bagi warga jemaat yang sedang mengalami sukacita kebahagiaan, baik karena peristiwa penambahan usia, kelahiran ataupun pernikahan dalam bulan dan minggu ini, atau oleh berbagai macam hal mereka berbahagia bersukacita, kami memohon berkenan Tuhan melengkapi sukacita bahagia seluruh warga jemaat-Mu, sehingga bahagia itu tidak hanya sesaat tetapi selalu mewarnai kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua yang masih dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Berkenan Tuhan memperlengkapi mereka dengan roh hikmat, akal budi dan kemampuan, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang mereka masing-masing. Dan kami pun meyakini Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik. Seiring dengan itu pula, biarlah anak-anak kami semua ada di dalam penyertaan, pemeliharaan dan pemberkatan Bapa di surga, sehingga dapat meraih harapan, angan dan cita-cita, membanggakan keluarga, menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk situasi yang dihadapi umat ciptaan-Mu pada saat ini. Kami sedang berada dalam situasi yang serba sulit, serba terbatas, pandemi COVID-19 entah kapan berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami. Kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran menyelimuti hati dan pikiran umat ciptaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, biarlah kami senantiasa dilindungi, dijaga, bahkan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi harta kesayangan Tuhan, karena itu mampukan kami untuk taat dan setia mendengarkan suara-Mu. Jadikanlah kami sebagai lukisan di telapak tangan-Mu, sehingga hidup kami benar-benar ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami dilindungi, dijaga, diberkati oleh-Mu ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan semua orang yang berjuang untuk memutuskan rantai coronavirus COVID-19 ini, agar sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh melawan virus ini, sehingga akan berakhir dari tengah-tengah kehidupan umat ciptaan-Mu. Kami meyakini ketika semua bersinergi, semua bahu-membahu, maka situasi akan menjadi baik oleh pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga proses pembangunan gereja GKI Yerusalem. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang serba sulit, Tuhan tidak pernah menahan berkat-Mu untuk setiap warga jemaat. Memberikan berkat dalam berbagai macam bentuknya, terlebih roh hikmat, akal budi, kemampuan, kesehatan, sehingga sampai hari ini proses pembangunan dapat terus berjalan. Karena semua warga jemaat-Mu ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab, sehingga bahu-membahu satu dengan yang lain. Dengan demikian terbukti sampai hari ini proses pembangunan terus berjalan. Dan ke depan kami masih memohon pertolongan-Mu ya Bapa di surga, agar berkat-berkat-Mu tercurah untuk setiap kami. Kami terus bersinergi sehingga proses pembangunan ini terus berlangsung sampai pembangunan ini dapat diselesaikan. Ajarlah kami semua, baik panitia, majelis, warga jemaat, bahwa yang kami perlihatkan bukanlah kemegahan sebagai hasil akhir daripada pembangunan ini, tetapi kami mau memperlihatkan kebersamaan yang rukun. Di mana ada kebersamaan yang rukun, maka berkat Tuhan tercurah dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga sediakan kehidupan untuk selama-lamanya. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, sebagai warga gereja kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkenan Tuhan menghadirkan damai sejahtera-Mu, karena damai sejahtera yang datang dari surga dibutuhkan oleh negeri yang kami cintai ini. Dengan demikian, dalam suasana damai-Mu, kami baik pemerintah ataupun rakyat dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dengan demikian sejahtera dan kemakmuran Tuhan dapat dialami dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bapa, banyak hal yang ingin kami pinta pada kesempatan ini. Kami meyakini apa yang sudah kami aminkan bersama-sama,
Bahkan yang kami katakan dalam hati kami masing-masing, Tuhan mendengar dan pasti pula memberikan jawaban yang terbaik kepada setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar bagi kita, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 134, bait pertama dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku. Bapak Ibu, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.